Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Maratus Solihah selaku dosen pengampu mata kuliah asesmen pembelajaran matematika dan teman-teman yang berpartisipasi menonton video pembelajaran ini. Di sini kami kelompok 10 yang beranggotakan Levi Nabila, Ulya Ayu Safira, Kifayah, Alfi Lailatu Zahro, Nisa Kurniasari. Reliabilitas berasal dari kata reliability, berarti sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya. Konsep reliabilitas dalam arti reliabilitas alat ukur berkaitan erat dengan masalah error pengukuran, di mana error pengukuran menunjukkan sejauh mana inkonsistensi hasil pengukuran terjadi apabila dilakukan pengukuran ulang terhadap kelompok subjek yang sama. Sedangkan konsep reliabilitas dalam arti reliabilitas hasil ukur berkaitan erat dengan error dalam pengambilan sampel yang mengacu pada inkonsistensi hasil ukur apabila pengukuran dilakukan ulang pada kelompok yang berbeda. Salah satu syarat agar hasil ukur suatu tes dapat dipercaya ialah tes tersebut harus mempunyai reliabilitas yang memadai. Hasil pengukuran dikatakan mempunyai reliabilitas yang tinggi jika hasil pengukuran pertama hampir sama dengan hasil pengukuran kedua. Begitu pula sebaliknya, hasil pengukuran mempunyai reliabilitas yang rendah bila hasil pengukuran pertama jauh berbeda dengan hasil pengukuran kedua. Reliabilitas dapat ditingkatkan dengan menambah jumlah butir soal ke dalam tes tersebut. Setiap penambahan butir soal belum tentu dapat meningkatkan kualitas reliabilitas. Bisa meningkat bila penambahan butir soal adalah homogen dengan butir soal yang sudah ada. Rumus mencari koefisien R(x) sama dengan JR(x) per 1 plus buka kurung J-1 tutup kurung RYY. Keterangan RYY yaitu reliabilitas sebelum penambahan, RX yaitu reliabilitas sesudah penambahan, J yaitu rasio jumlah butir soal setelah dan sebelum penambahan. Reliabilitas yang digunakan untuk mengukur tes hasil belajar geometri ruang adalah dengan menggunakan rumus alfa, yaitu R11 sama dengan buka kurung K per K-1 tutup kurung buka kurung 1 min sigma varians B pangkat 2 tutup kurung per varian T pangkat 2 dengan varian T sama dengan sigma X pangkat 2 min sigma X pangkat 2 per N. Keterangan R11 nilai reliabilitas. K. Banyaknya item pertanyaan. Sigma varian B pangkat 2, jumlah varian butir, varian T, varian total, X yaitu skor tiap soal, N banyak siswa. Selanjutnya yaitu langkah-langkah penghitungan reliabilitas tes uraian. Yang pertama, menentukan nilai varian skor tiap-tiap soal. Yang kedua, menentukan nilai jumlah varian semua total. Yang ketiga, menentukan nilai varian total. Yang keempat, menentukan banyak soal. Yang kelima, menentukan nilai. Dan yang keenam, berdasarkan kriteria reliabilitas. Selanjutnya yaitu kriteria mencari reliabilitas yang digunakan dengan 3 cara, yaitu yang pertama, metode bentuk. Reliabilitas bentuk paralel dapat dilihat tatkala pada saat yang sama, pemeriksa-pemeriksa yang berbeda
melaksanakan pengujian tes yang berbeda dengan hasil yang mirip. Selanjutnya yang kedua, metode tes ulang. Reliabilitas jenis ini terlihat jika pemeriksa yang sama pada saat yang berlainan memperoleh hasil tes yang mirip. Selanjutnya yang ketiga, yaitu metode belah dua. Proses untuk mendapatkan reliabilitas belah dua dimulai dengan membagi dua seluruh item tes secara acak, sehingga kita memiliki pasangan item yang jumlahnya sama. Selanjutnya, perhatikan tabel berikut ini. Dari data tabel di atas, walaupun skornya naik, akan tetapi kenaikan dialami oleh semua peserta. Hasil ini mengorelasikan dari tes yang sama, sehingga disebut self-correlation method atau korelasi diri sendiri. Mencari reliabilitas dengan metode belah dua, yakni pengetes hanya menggunakan sebuah tes dan dicobakan satu kali sehingga didapat koefisien korelasi setelah membelah dua dan mengorelasikan dua belah itu. Kemudian baru diketahui reliabilitas separuh tes. Macam-macam pembelahan yaitu pembelahan ganjil genap dan pembelahan awal akhir. Pembelahan ganjil genap, misalkan jumlah butir soal 20, maka kelompok ganjil yaitu 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, dan 19. Dan untuk kelompok genap adalah 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, dan 20. Pembelahan awal akhir, misalkan butir soal berjumlah 20, untuk pembelahan awal adalah 1, 2, 3, 4, 5, sampai dengan 10. Dan untuk pembelahan akhirnya 11, 12, 13, 14, sampai 20. Banyak butir soal harus genap, misalnya 20, 30, dan seterusnya, sehingga pembelahannya sama. Untuk mengetahui reliabilitas seluruh tes, digunakan rumus Spearman-Brown berikut. Untuk contohnya, misalkan nilai koefisien korelasi antara belahan-belahan tes sebesar 0,70, maka kita dapat mencari koefisien reliabilitas yang sudah disesuaikan menggunakan rumus dengan 2 kali koefisien antara skor setiap belahan tes, yaitu 0,70 per 1 plus 0,70 sama dengan 0,82. Jadi koefisien reliabilitas yang sudah disesuaikan sama dengan 0,82. Selanjutnya, untuk mencari koefisien korelasi metode pembelahan ganjil genap dengan rumus korelasi produk momen, digunakan kalkulator saintifik untuk mendapatkan data seperti berikut. RxY sama dengan min 0,3786. Harga tersebut baru menunjukkan reliabilitas separuh tes. Istilahnya, korelasi antara belahan-belahan sama dengan 0,3786. Tanda negatif di sini menyatakan arah
bukan menyatakan nilai. Jika dihitung dengan menggunakan rumus Spearman-Brown seperti tadi, maka hasilnya akan menjadi 0,5493 untuk koefisien reliabilitas yang sudah disesuaikan. Berikutnya, ada dua rumus lain yang dapat dipakai untuk mencari reliabilitas kedua metode itu, yaitu rumus Flanagan, seperti berikut ini. Yang kedua, ada rumus Rulon. Dan untuk mencari koefisien reliabilitas juga dapat menggunakan tiga rumus ini, yaitu rumus KR20, KR21, dan rumus Yout. Langkah dan tahapan cara mencari VR dan VS. Yang pertama, mencari jumlah kuadrat responden. Yang kedua, mencari jumlah kuadrat item. Selanjutnya, mencari jumlah kuadrat total. Yang keempat, cari jumlah kuadrat sisa. Yang kelima, cari varian responden dan varian sisa dengan tabel F. Yang terakhir, memasukkan ke rumus Yout. Potensi daya beda instrumen. Melihat daya beda dengan menganalisis butir soal perlu dilakukan agar soal yang telah dibuat berfungsi dengan baik untuk guru, siswa maupun proses pembelajaran. Dengan menganalisis daya beda butir soal dapat meningkatkan kualitas butir soal sehingga kita bisa mengukur hasil belajar siswa dengan tepat dan baik. Dalam menganalisis butir soal, ada yang perlu diperhatikan, yaitu tingkat kesukaran dan daya beda. Daya beda butir soal adalah butir soal yang mampu membedakan kemampuan individu peserta didik. Butir soal yang didukung oleh potensi daya beda yang baik akan mampu membedakan peserta didik yang memiliki kemampuan tinggi dengan peserta didik yang memiliki kemampuan rendah. Misalnya adalah berdasarkan hasil tes dengan butir soal tertentu diperoleh 5 dari 10 siswa kurang pandai, atau berdasarkan hasil tes dengan butir soal tertentu diperoleh 7 dari siswa yang pandai. Penyusunan butir soal tes sebaiknya ada sifat yang menunjukkan kualitasnya, sehingga diperoleh 3 hasil. Yang pertama adalah tidak dapat dijawab benar oleh siswa kelompok atas maupun bawah. Yang kedua adalah dapat dijawab benar oleh siswa kelompok atas tetapi tidak bisa dijawab benar oleh siswa kelompok bawah. Dan yang ketiga adalah dapat dijawab benar oleh siswa kelompok atas maupun bawah. Kemudian apabila kemungkinan nomor 1 dan 2 itu terjadi, maka soal tersebut mempunyai daya pembeda. Artinya, butir soal tersebut bisa membedakan antara siswa kelompok atas dengan siswa kelompok bawah. Kemudian, menghitung daya pembeda. Mengukur daya pembeda dari suatu alat ukur atau instrumen perlu dilakukan. Daya pembeda instrumen seperti tes adalah kemampuan dari tes tersebut dalam memisahkan antara subjek pandai dengan subjek kurang pandai. Rumus yang digunakan adalah D sama dengan BA per JB dikurangi BB min JB, di mana D adalah daya pembeda butir, BA adalah banyaknya kelompok atas yang menjawab betul, BB adalah banyaknya kelompok bawah yang menjawab betul, JA adalah banyaknya subjek kelompok atas, sedangkan JB adalah banyaknya subjek kelompok bawah. Selain itu, terdapat juga rumus lain, yaitu D sama dengan PA min PB, di mana D adalah indeks daya beda butir soal, PA adalah proporsi kelompok atas yang menjawab benar. Proporsi kelompok atas sendiri merupakan perbandingan jumlah yang benar dari kelompok atas dibagi dengan jumlah kelompok atas. Kemudian PB adalah proporsi kelompok bawah yang menjawab benar. Proporsi kelompok bawah merupakan jumlah yang benar
dari kelompok bawah dibagi jumlah kelompok bawah. Antara kelompok atas dan bawah ada kelompok tengah. Penentuan kelompok atas dan bawah didasarkan dengan menetapkan 27% dari keseluruhan pada bagian atas, yaitu yang tinggi nilainya, dan 27% ada dari total peserta yang rendah nilainya. Misalnya, 100 siswa dengan 27 siswa kelompok bernilai tinggi dan 27 siswa dengan kelompok bernilai rendah, maka sebanyak 46 siswa ada pada kelompok tengah. Kemudian nilai indeks daya beda soal mulai dari negatif 1 sampai dengan positif 1. Semakin tinggi nilai, maka butir soal tersebut semakin dapat membedakan antara siswa pandai dengan siswa kurang pandai. Indeks 1 akan tercapai jika semua siswa kelompok atas mampu menjawab benar dan semua kelompok bawah menjawab salah. Sedangkan indeks min 1 akan tercapai jika semua siswa kelompok atas menjawab salah, sedangkan semua kelompok bawah menjawab benar. Serta indeks 0 akan tercapai jika proporsi siswa yang menjawab benar dalam kelompok atas maupun rendah itu sama. Berikut ini adalah tabel dari nilai DP. Kemudian juga ada rumus lain untuk menghitung daya pembeda, yaitu DB sama dengan BA min JA dikurangi BB min JB. Dengan BA adalah banyaknya kelompok atas yang menjawab betul, BB banyaknya kelompok bawah yang menjawab betul, JA banyaknya subjek kelompok atas, sedangkan JB merupakan banyaknya subjek kelompok bawah. Misalnya adalah dalam tes untuk mengetahui koefisien beda butir soal, ada sebanyak 6 siswa yang menjawab benar dari 10 siswa kelompok atas dan 4 siswa menjawab benar dari 10 siswa kelompok bawah. Berapa besar daya beda soal tersebut? Penyelesaiannya adalah kita mencari dulu berapa nilai BA, BB, JA, dan JB. Berdasarkan soal tersebut diperoleh BA adalah 6, BB adalah 4, JA adalah 10, dan JB adalah 10. Kemudian kita substitusikan ke dalam rumus BP sama dengan BA per JA dikurangi BB per JB sama dengan 0,20. Berdasarkan kriteria nilai dari DP, maka daya pembeda dari soal ini tergolong cukup. Kemudian, langkah-langkah menghitung daya pembeda tes uraian, yaitu ada 7 langkah. Yang pertama adalah menentukan nilai BA, di mana BA adalah jumlah skor kelompok atas yang menjawab betul. Kemudian menentukan nilai BB, yaitu jumlah skor kelompok bawah menjawab betul. Kemudian menentukan nilai JA untuk skor maksimum kelompok atas yang seharusnya. Kemudian menentukan nilai JB, yaitu jumlah skor maksimum kelompok bawah yang seharusnya. Kemudian menentukan DP dengan rumus DP yang sudah kita pelajari tadi. Kemudian sesuaikan dengan kriteria tabel, yaitu tabel DP yang sudah ada sebelumnya. Untuk soal seterusnya, perhitungan daya pembeda sama dengan perhitungan daya pembeda soal sebelumnya. Baik, saya akan menjelaskan mengenai indeks kesukaran instrumen. Tingkat kesukaran soal merupakan salah satu indikator yang dapat menunjukkan kualitas butir soal tersebut, apakah termasuk dalam kategori sukar, sedang, atau mudah. Tingkat kesukaran dihitung melalui indeks kesukaran, yaitu angka yang menunjukkan proporsi siswa yang menjawab soal tersebut. Semakin tinggi angka kesukaran, maka semakin mudah soal tersebut. Dan sebaliknya, semakin rendah atau kecil angka kesukaran, maka semakin sukar soal tersebut. Berikut langkah-langkah mencari indeks kesukaran. Yang pertama, susun lembar jawaban mulai dari skor yang tertinggi sampai yang terendah. Langkah kedua, jika jumlah soal kurang dari sama dengan 100, maka buat 2 kelompok. Satu kelompok dimulai dari skor tertinggi, dan satu lagi dimulai dari skor yang rendah. Jika soal lebih dari 100, maka diambil 27% kelompok atas dan 27% dari kelompok bawah. Langkah ketiga, untuk tiap soal, hitunglah jumlah siswa yang memilih tiap alternatif jawaban yang ada jika soal berbentuk pilihan ganda. Untuk soal bentuk benar salah atau bentuk isian, cukup menghitung jumlah siswa yang menjawab benar soal tersebut. Yang keempat, kita membuat catatan dengan format seperti tabel yang sudah disajikan. Langkah kelima, tiap soal dihitung jumlah siswa dalam tiap kelompok yang menjawab benar.
Dan langkah yang terakhir menghitung indeks kesukaran dengan rumus D sama dengan BA plus BB per CA plus CB, di mana BA merupakan jumlah siswa yang menjawab benar dari kelompok atas, BB jumlah siswa yang menjawab benar dari kelompok bawah, CA jumlah lembar jawaban dari kelompok atas, dan CB jumlah lembar jawaban kelompok bawah. Dari tiap indeks kesukaran soal tersebut dapat dihitung indeks kesukaran seluruh tes. Caranya, dengan menjumlahkan semua indeks dari soal-soal yang dipakai untuk dianalisis tadi, dibagi dengan semua lembar jawaban. Ada juga yang mengistilahkan indeks kesukaran dengan taraf kesukaran. Berikut rumusnya. P sama dengan B per C, di mana P merupakan taraf kesukaran, B adalah banyak subjek yang menjawab benar, dan C banyak subjek yang mengikuti tes. Tolak ukur menginterpretasikan taraf kesukaran butir soal digunakan kriteria sebagai berikut. Jika nilai P sama dengan 0, maka interpretasinya sangat sukar. Jika nilai P antara 0 sampai 0,3, interpretasinya sukar, dan seterusnya. Sekian yang dapat saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya, contoh soal menghitung indeks kesukaran. Diketahui ada lebih dari 10 soal pilihan ganda diberikan kepada siswa kelas 5 SD. Siswa yang terlibat sebanyak 32 orang. Ditetapkan siswa-siswa yang menjawab benar dan skornya dijumlahkan untuk setiap siswa, seperti yang terlihat pada tabel 1. Kemudian disusun dari skor yang tertinggi sampai dengan skor terendah, lalu dicari batas atas dan batas bawahnya. Dengan memasukkan ke dalam rumus indeks kesukaran soal, maka akan diperoleh soal mana yang sukar dan soal mana yang mudah. Ada pendapat yang mengatakan bahwa soal yang baik adalah soal yang tidak terlalu sukar dan tidak terlalu mudah. Mengapa? Alasannya, soal yang terlalu mudah itu tidak merangsang siswa untuk mempertinggi usaha mereka dalam memecahkan soal tersebut. Sedangkan soal yang terlalu sukar itu akan menyebabkan siswa putus asa karena pemecahan soal berada di luar kemampuannya, sehingga mereka tidak lagi bersemangat mencobanya. Ada butir soal yang mudah yang dapat dijawab oleh siswa. Mengapa mereka bisa menjawab dengan benar? Itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, karena soal itu menanyakan materi yang dapat dimengerti oleh siapapun tanpa usaha sungguh-sungguh. Kemungkinan yang kedua, karena soalnya itu sungguh-sungguh memerlukan pemikiran yang serius untuk menjawabnya. Menyadari hal tersebut, guru mengajarkan pokok bahasan dan subpokok bahasannya dengan berbagai macam cara, pendekatan, dan model pembelajaran, sehingga siswa dapat memahami dan mengerti dari sisi konsep dan penerapannya. Usaha guru tersebut membuahkan kenyataan bahwa walaupun soalnya itu sulit, siswa dapat mengerjakannya dengan baik dan benar karena siswa telah dilatih sampai mereka mengerti dan paham. Pada kenyataannya, ada materi yang esensial dan sukar. Ada juga materi yang sukar tetapi tidak esensial. Maka dalam membuat alat ukur seperti tes, bahan tersebut dirancang sebagai soal tes. Melihat urgensinya, bahan yang sukar tersebut diajarkan sampai siswa mengerti dalam konsep dan penerapan soalnya. Harapannya, ketika siswa mengerjakan soal yang sukar, mereka bisa mengerjakannya dengan nilai yang maksimal. Penilaian tingkat kesukaran butir soal sebaiknya dilakukan sebagai penilaian proses dari suatu penilaian sistematis.
Untuk langkah-langkah perhitungan tingkat kesukaran tes uraian adalah yang pertama, menentukan nilai B, yaitu jumlah siswa yang menjawab benar. Dan yang kedua, menentukan nilai JS, yaitu jumlah skor maksimum untuk soal tersebut. Misal, untuk soal nomor 1, perhitungan tingkat kesukarannya adalah nilai B-nya 62, nilai JS-nya 152. Kemudian menentukan nilai P, yaitu tingkat kesukarannya, dengan memasukkan rumus yang dijelaskan sebelumnya diperoleh P sama dengan 0,4079. Nah, berdasarkan klasifikasi tingkat kesukaran, nilai P berada di antara interval 0,3 kurang dari IK kurang dari sama dengan 0,7. Maka soal nomor 1 memiliki tingkat kesukaran sedang. Untuk nomor 2 dan seterusnya, perhitungannya itu sama dengan perhitungan tingkat kesukaran soal nomor 1. Nah, satu contoh soal itu berhubungan dengan cara menganalisis tes uraian menurut Whitney dan Sabers dengan prosedur sebagai berikut. Yang pertama, menentukan jumlah siswa yang termasuk kelompok atas sebanyak 25%. Kemudian, menghitung jumlah skor kelompok atas dan jumlah skor kelompok bawah. Selanjutnya, menghitung tingkat kesukaran dan daya beda setiap butir soal. Untuk rumus tingkat kesukarannya, P sama dengan sigma A plus sigma B min 2N kali skor minimum dibagi 2N kali skor maksimum min skor minimum. Untuk rumus daya bedanya, D sama dengan sigma A plus sigma B per N kali skor maksimum dikurangi skor minimum. Untuk keterangannya, P sama dengan indeks tingkat kesukaran, D sama dengan daya beda, sigma A adalah jumlah skor kelompok atas dan sigma B adalah jumlah skor kelompok bawah. Untuk N sama dengan 25% peserta didik. Skor max itu adalah skor maksimal setiap butir tes dan skor min itu adalah skor minimal setiap butir tes. Berikut diberikan contoh soal yang menganalisis tingkat kesukaran dan daya beda. Sebanyak 100 siswa diberi tes matematika dengan soal pilihan ganda sebanyak 10 soal dengan alternatif jawaban yaitu A, B, C, dan E. A, B, C, D, dan E. Setelah ditabulasi, hasil tes tersebut diperoleh data jawaban siswa terhadap soal nomor 1 sebagai berikut. Itu berdasarkan kelompok atas, tengah, dan bawah. Diperoleh kelompok atas yang menjawab A sebanyak 5, B 15, C 0, D 0, E 7. Jadi jumlahnya adalah 27. Sementara untuk kelompok tengah itu yang menjawab B ada 25. Dan yang menjawab A, C, D, dan E itu tidak ada. Jadi jumlahnya adalah 25. Yang terakhir untuk kelompok bawah yang menjawab A ada 3, B 7, C 12, D 0, E 5. Jadi jumlahnya ada 27. Untuk soal ini jawaban yang benar adalah B. Setelah itu menghitung tingkat kesukaran soal. Untuk rumusnya P sama dengan B per N. P ini adalah taraf kesukaran dan B adalah banyak subjek yang menjawab benar. Untuk J adalah banyak subjek yang mengikuti tes. Jadi P sama dengan yang menjawab benar ada 15 ditambah 25 ditambah 7 dan dibagi jumlah siswa keseluruhan yaitu 100 sama dengan 47 per 100. Hasilnya adalah 0,47. Selanjutnya, menghitung daya beda soal. Rumusnya adalah D sama dengan
PA dikurangi PB. Diperoleh D sama dengan 15/27 dikurangi 7/27. Hasilnya adalah 0,3. Dari sini diketahui bahwa soal nomor 1 memiliki indeks kesukaran 0,47 dan indeks daya bedanya adalah 0,3. Jadi dapat disimpulkan bahwa yang pertama, alternatif jawaban A, D, dan E itu perlu diperbaiki. Yang kedua, alternatif jawaban A dan E mempunyai beda negatif. Yang ketiga, pengecoh A dan E itu kurang berfungsi sebagai pengecoh yang baik karena kelompok atas yang memiliki kedua pengecoh tersebut itu lebih besar daripada kelompok bawah. Yang terakhir, pengecoh D itu perlu diperbaiki karena tidak ada yang memilih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada kekurangan ataupun salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.